Oke, kalian udah lihat di judul, gue sekarang pengen nge-share framework JavaScript favorit gue. Yang namanya adalah Svelte. Svelte ini ngebikin gue suka lagi sama coding. Bukan berarti gue sempet gak suka ya, tapi gue sempet ada di masa jenuh-jenuh coding. Dan semenjak gue belajar Svelte, gue jadi semakin produktif. Jadi mulai proyekan-proyekan baru, itu karena Svelte. Nanti kan gue jelasin alasannya kenapa. Pertama, yang gue suka dari Svelte adalah dokumentasinya. Ya. Jadi ketika gue belajar Svelte ini gue nggak nonton YouTube kayak yang gue biasa lakuin di React atau di framework-framework lain atau ketika gue belajar bahasa pemrograman lain, tapi gue langsung belajar di website officialnya itu learn.svelte.dev ya. Karena nggak cuma ada penjelasan di sini tapi karena dia juga ada yang namanya disebut REPL ya. Kan bisa klik REPL ya tuh, di mana kita bisa ngoding Svelte ini di browser kita langsung, enaknya gitu, salah satu kelebihannya ya. Dan di sini juga udah lengkap banget tuh. Jadi terbagi atas part-part, ada basic Svelte, advanced, basic Svelte kit sama advanced Svelte kit. Oke, itu sekilas tentang Svelte. Nah, dengan Svelte ini, gue udah bikin beberapa proyekan. Nah, yang pertama adalah proyekan kalau orang baru belajar satu framework tuh mereka bikin to-do list dan gue juga lakuin hal yang sama, yaitu gue bikin to-do list di sini. Oke, di sini gue jalanin dulu servernya, jadi ada di to-do list, terus kita npm run dev. Oke, udah kebuka di localhost 5173. Kita buka aja langsung. Nah, ini tampilannya kayak gini. Simple aja ya, sederhana aja. Karena gue lagi pas lagi belajar Svelte, gue coba-coba, oh ternyata begini, sintaksnya begini, dan akhirnya kebikinlah website sederhana ini. Nanti gue akan juga kasih lihat proyekan gue yang satunya yang mungkin udah lumayan advance. Cuma kita untuk ngejelasin sintaksnya kita pakai proyekan ini aja biar lebih gampang. Kalau dari segi sintaks juga udah kelihatan banget perbedaannya sama React. Dia ada text script di sini, ada nggak ada export function komponen atau nggak ada kelas komponen. Jadi kita untuk bikin komponen sama seperti kita bikin vanilla JavaScript biasa. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, ada script, ada text script yang biasa kalian taruh di tag HTML. Jadi di sini tempat kalian harus script-script kalian, mulai dari function, import dan segala macamnya. Kemudian di bagian bawah adalah tempat kalian naruh HTML. Nah, di sini HTML-nya simple aja. Gue pakai Tailwind untuk framework CSS-nya. Oke, langsung aja kita jelasin ya. Oke, pertama soal komponen gimana di Svelte bang? Oke, di Svelte sistem komponennya agak sedikit berbeda. Jadi di sini gue punya satu komponen yang namanya button. Nah, gue nggak akan jelasin create event dispatcher dulu. Gue langsung jelasin di bagian gimana cara kita panggil komponen ini ke dalam page utama misalnya. Nah, caranya adalah kita tinggal gini, import button from tempatnya, terus nama filenya. Udah gitu aja. Di sini kita nggak perlu export komponen ya, nggak perlu lakuin export default bla bla bla. Kita cukup bikin file dengan extension .file yang ada isi HTML-nya atau ada JavaScript-nya, dan kita tinggal bisa langsung panggil di sini. Terus kita render dengan cara sama kayak di React, yaitu sintaksnya gini. Nama komponennya slash tutup kurung. Ini kita udah manggil komponen. Ya, di sini ada error karena dia duplikatnya. Oke, itu untuk manggil komponen. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, gimana cara ngoper propsnya bang? Karena props kan penting banget ya di komponen. Cara ngoper propsnya di sini juga lebih simpel menurut gue, dan gue lebih suka sintaksnya. Jadi untuk bikin variable itu dioper dari ketika kita manggil komponennya, kalau kalian anak React pasti langsung nyambung. Kita tinggal bikin export, jadi ini keywordnya buat bikin suatu variable menjadi props. Propsnya namanya type, yang mana dia tipe string. Ini gue pakai TypeScript, jadi definition language TypeScript dengan cara kayak gitu. Lang sama dengan test atau TypeScript. Nah udah, dengan begitu kita bisa ngoper props type sama body dari sini ketika kita manggil komponennya. Jadi body sama dengan add to do, type-nya primary. Nah, kenapa gue nge-passing type primary di sini? Karena di Svelte kita bisa ngelakuin conditional rendering. Ya. Jadi jika gue bikin di sini jika tipenya primary, maka gue tampilin buttonnya ini. Tapi kalau yang lainnya, gue akan tampilin ini. Nah, ini juga sintaksnya Svelte. Kalau di JSX kalian mungkin tahu yang namanya ternary operator atau block F di JSX-nya, di mana dia
tulisannya tanda tanya terus titik 2 ya. Cuman kalau di Svelte cara nulisnya adalah begini. Dan jujur gue lebih suka yang kayak gini karena lebih gampang dibaca, dan ketika nanti kondisi lebih banyak bakal lebih jelas aja gitu dari segi sintaksnya daripada tanda tanya. Tapi sebenarnya di React pun bisa juga sih pakai if. Tapi gue pribadi lebih prefer ini. Cuma nanti ada kekurangannya dari Svelte ini yang akan gue jelasin di akhir video. Jadi stay tune dulu. Oke, itu untuk komponen dan props ya. Dua hal yang penting banget di framework JavaScript, dan gue dijelasin tadi gimana cara kerjanya. Kemudian gue pengen bahas soal event dispatcher di sini. Jadi ketika kita bikin suatu komponen yang terpisah filenya, dan kita misalnya punya button itu ada event on click-nya. Nah, cuma ketika tombol ini diklik, kita kan nggak bisa ngejalanin function yang ada di luar dari file button ini, yang dimana dia adalah komponen terpisah kan. Dengan kita bikin create event dispatcher di sini, kita bisa bikin yang namanya custom event. Berarti cara bikinnya gini. Kita pertama import dulu, terus kita masukin functionnya ke dalam variable dispatch. Ketika tombol ini diklik, maka kita nge-dispatch event yang namanya custom click. Berarti ketika si komponen ini dipanggil, kita bisa bilang, oh, ketika custom click ini ke-trigger, lu mau lakuin apa? Mana gue ngejalanin function handle click. Jadi kita bisa nerusin, nggak cuma WhatsApp aja yang bisa nerusin pesan, tapi Svelte bisa nerusin event kita. Oke? Jadi di sini ada button, ketika diklik, lah gue nggak punya functionnya di sini di file ini. Sedangkan inputnya itu ada di luar dari file ini. Kan kita pengen nambahin to-do list berdasarkan input yang dimasukin sama user kan. Tapi karena kita nggak punya datanya di sini, maka kita harus nerusin eventnya. Dan itu bisa lakukan pakai event dispatcher. Dan di sini handle click ngelakuin apa? Masukin item ke array, gampang lah ya. Terus ini current file buat ngeset si inputnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada input. Misalnya beli makan, masukin. Nah ini kan kosong lagi. Terus dia masuk ke sini dan masuk ke array. Kosong lagi. Jadi ini buat kosongin si inputnya aja. Oke, contoh belajar Svelte. Tuh. Simple aja sebenarnya, website-nya simple. Tapi dari bikin website simple ini gue langsung ngerti kira-kira apa yang ngebedain Svelte ini sama React, dan nanti gue ketika bikin next project mau kayak gimana workflow-nya. Oke, itu untuk event dispatcher. Next-nya adalah ada fitur yang namanya binding. Jadi gue ngebind di sini, ngebind value, yang dimana apapun yang ada di dalam input ketika kita nulis sesuatu di sini, kita bisa ngebinding value-nya ke variable. Yang mana variable itu adalah current file. Di sini gue bikin. Gue bisa nampung input ke dalam variable. Kalau di React itu kita harus bikin state dulu. Kalian yang anak React pasti ngerti deh. Jadi kita bikin state, ya, dimana state-nya awalnya string kosong, terus kita on change ketika inputnya berubah, maka kita lakukan sesuatu dan kita update si state-nya. Menurut gue prosesnya agak lumayan panjang. Tapi kalau di Svelte ini, dia lebih simple karena kita ada bind. Kemudian tadi selain if juga kita bisa nge-looping. Kalau di React itu pakai map. Kalau di Svelte cari gini, each, sama kayak JavaScript. Cuma dia ada sintaks uniknya di sini. Each to do item as item, berarti kita akan nge-loop through to do item dan masing-masing iterasi sebagai item. Oke, kemudian kita tampilkan itemnya. Jadi misalnya ada 5 item, berarti kita looping sebanyak 5 kali. Oke, dan mungkin fitur lainnya ya, simple aja sih. Dia ada built-in transition di sini. Jadi gue import fly from svelte/transition, yang dimana ketika suatu elemen HTML ini dibuat di listnya, dia akan fly x-nya sebanyak 200 dan durasinya 1000. Jadi kalau kalian lihat di sini ketika gue nambahin to do itemnya, contoh lagi, ketika gue add dia ada sedikit transisi. Sebenarnya fitur Svelte ini banyak banget. Kalau kalian buka di dokumentasinya,
ya. Itu baru beberapa yang gue bahas ya. Mungkin yang menarik lagi ada stores. Kalau kalian di React itu misal buat nyimpen komponen dan biar bisa diakses atau diupdate dari banyak komponen lainnya, itu dia pakai konteks API itu pakai framework lain, itu pakai Redux atau Recoil. Cuman kalau di Svelte ada yang namanya stores. Nah, cuman kalau di project ini belum kepake storesnya nih. Mungkin gitu aja. Ini layout yang dimana ketika kita masukin suatu ke layout, maka child dari layout ini akan nerapin hal yang sama kayak di layoutnya. Kayak slot ini berarti child dari si layout yang mau diapain gitu. Di sini gue masukin ke dalam flex. Dan ada Svelte touch, yaitu tadi buat yang munculin notif itu di atas ini. Oke, di sini juga ada salah satu project Svelte gue yang lain, yaitu gue bikin semacam aplikasi buat bikin stroke. Jadi kita pilih dulu barangnya di sini. Contoh gue pengen plat GTO, sebenarnya buat kakek gue sih. Plat GTO, kuantitinya misalnya 2, kita klik tambah barang, jangan dia masuk ke sini. Terus kita pengen plat Komori, jumlahnya 1, tambah barang, masuk ke sini. Next, plat Oliver, masuk ke sini. Jadi, ini juga udah langsung otomatis, jadi jumlahnya 44.000, 22.000 kali 2, 44, ini tetap berarti 4555. Nah, kalau udah kita bisa klik print, dan nanti akan ada preview kira-kira tampilan struknya bakal kayak gimana. Kayak gini tampilannya. Ini akan gue blur nanti untuk alamat dan nomor telepon. Tapi kurang lebih nanti tampilannya kayak gini dan kita bisa print. Tinggal print dan nanti akan otomatis ngeprint di printer struknya. Nah, di sini kurang lebih fitur-fitur yang gue pakai sama kayak yang tadi gue udah jelasin. Jadi gue pakai komponen, gue pakai binding, gue pakai conditional rendering, pakai each dan lain-lainnya, dan juga gue pakai state. Ya kurang lebih sama gitu. Sekalian gue nunjukin dengan konsep yang tadi gue jelasin, kalian bisa bikin hal yang kayak gini gitu. Jadi kalian ada kira-kira gambaran nanti. Sekaligus mungkin kalian jadi tertarik untuk belajar Svelte ini. Sekarang gue pengen sedikit ngebahas soal apa sih kekurangan Svelte ini. Jadi Svelte ini mungkin kekurangannya adalah ketika kalian pengen belajar sesuatu yang tujuannya adalah untuk dapetin kerjaan. Karena pastinya Svelte ini masih kalah jauh sama React soal komunitas dan dari lowongan kerjanya. Dan gue udah juga cek di LinkedIn kalau kerjaan yang paling banyak di Indonesia itu frontend ya pasti React. Dan gue jujur pribadi pasti akan tetap gunain React untuk misalnya klien dan lain-lainnya. Cuma kalau untuk project pribadi mungkin gue akan mulai pindah ke Svelte. Dan tergantung juga, mungkin nanti gue akan temuin hal-hal yang React lebih baik daripada Svelte. Cuma untuk sekarang belum. Jadi ya ini sekedar sharing aja kenapa Svelte jadi framework favorit gue untuk sekarang. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa ngopi.